B45 dengan tangan yang mana? Benarkah? Lingga mulai bersuara setelah puas mendengarkan ucapan Lisa. Benar ga? Aku tidak mungkin berbohong. Alisa berusaha meyakinkan. Tapi yang aku lihat kamu memukulnya Lisa. Lingga bertanya dengan tersenyum menakutkan. Aku tidak sengaja ga, Lisa menjawab dengan semakin gugup dan ketakutan. Dengan tangan yang mana? Yang kamu pergunakan untuk memukulnya? Lingga bertanya dengan santai dan wajah yang masih tersenyum berbeda. Dengan kedua tanganku, dengan bergetar, Lisa memperlihatkan kedua telapak tangannya ke hadapan Lingga. Apa kamu tahu? Mayaku sedang hamil, dan aku kehilangan bayiku karena pukulanmu. Mayaku kehilangan banyak darah, dan saat ini Mayaku masih dalam keadaan koma. Kamu tahu rasanya kehilangan, kehilangan yang sangat berharga dari diri kita, dari jiwa kita, dari tubuh kita. Lingga bertanya dengan wajah tenang tetapi menghanyutkan. Ga, aku tidak sengaja. Aku mohon maafkan aku. Aku berjanji tidak akan mengganggu Maya lagi, tapi tolong lepaskan aku. Pulangkan aku ke rumah. Aku tidak mau berada di sini. Aku mohon Ga. Alisa bersimpu akan menyentuh kaki Lingga, tetapi pria itu selangkah mundur ke belakang. Lingga tidak sudi Alisa menyentuh kulitnya walau terhalang kain. Maafmu tidak akan mengembalikan bayiku, maafmu tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang tengah dirasakan Mayaku, maafmu tidak bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Lingga bicara dengan wajah datar. Tetapi, aku akan mengabulkan permintaanmu Alisa. Aku akan memulangkanmu. Aku tahu bukan di sini tempatmu. Tenang saja, aku tidak akan mengambil nyawamu. Benarkah? Kamu akan memulangkanku Ga? Wajah Lisa tampak tertawa bahagia. Ia merasa berhasil telah melunakkan hati Lingga. Ia percaya, pria yang pernah menjadi suaminya itu tidak akan pernah tega berbuat kasar kepadanya. Benar, aku akan memulangkanmu. Aku bahkan tidak melaporkan perbuatanmu ke pihak berwajib. Aku tahu, tempatmu bukan di sana. Tempatmu di rumah Alisa, bersama mamamu. Aku hanya akan meminta sesuatu yang berharga dari tubuhmu, sesuatu yang telah membuat Mayaku terkapar di lantai hingga cedera dan kehilangan bayinya. Lingga bicara dengan tersenyum penuh misteri. Maksudmu apa Lingga? Lisa dapat menangkap sesuatu yang mencurigakan. Kamu akan tahu secepatnya Alisa. Lingga mengeluarkan selembar kertas dari dalam saku dan menyerahkannya kepada sang pengawal. Kalungkan di atas lehernya. Lingga bicara dengan pria bertubuh kekar menyeramkan. Antarkan wanita ini pulang tepat di depan pintu rumahnya. Baik, bos. Kabar akan segera kami laporkan. Lingga. Jangan tinggalkan aku Lingga. Alisa berteriak memanggil Lingga, saat pria itu berbalik meninggalkannya pergi masuk lift kapsul bersama Lexus. Alisa ingin mengejar kepergian Lingga yang mengubris panggilannya. Lingga menatap tajam ke arah Alisa yang tengah berteriak dan berusaha melepaskan diri dari cekalan sang pengawal. Ia melihat dari dalam kapsul kaca yang terus bergerak ke atas. Derajat. Di rumah Luciana sedang bingung. Dari pagi hingga menjelang sore, ia tidak mengetahui keberadaan putrinya. Seperti tertelan bumi, Alisa hilang tanpa meninggalkan jejak. Membuka ponsel milik Alisa yang tertinggal. Luciana mencari kontak dan membuka pesan aplikasi teman-teman yang terakhir kali dihubungi sang putri. Ia menghubungi, bertanya keberadaan Alisa ke semua teman terdekat Alisa dan tim kerjanya. Tetapi tidak ada satupun yang merespon dan mengetahuinya. Ketika video itu beredar, tak ada satupun rekannya yang peduli, berbeda saat namanya masih harum menyandang nama besar Sultan di belakangnya. Orang-orang di sekeliling Alisa begitu mengeluh-elukannya. Mereka sangat menghormati Alisa sebagai wanita berkelas. Kemana kamu Luciana tampak resah, ia tidak bisa berdiam diri menunggu di ruang keluarga. Meraih kunci mobil Luciana berniat akan menemui Lingga yang ia ketahui berada di rumah sakit. Derajat. Lingga sudah berada di ruang pemulihan.
Mayanya belum tersadar setelah pasca operasi semalam. Kelopak mata itu masih terpejam, tertidur dengan damai. Wajahnya tampak tirus meneduhkan. Lingga mendapatkan izin khusus untuknya keluar masuk ke dalam ruangan. Sedangkan yang lainnya, hanya bisa memantau dari balik kaca besar. Bangun, Mei, abang rindu, abang sangat merindukanmu, Mei. Lingga bicara duduk di samping Maya, ia menggenggam satu tangan yang terbebas dari selang infusan. Menempelkannya di pipi sesekali dikecupnya sembari bicara dengan sorot mata yang teramat sendu, dengan hati yang teramat pilu, ia kehilangan separuh nyawanya. Sungguh hidupnya tak memiliki gairah, hanya Maya yang sanggup membuatnya tertawa. Abang sudah memakamkan jagoan kita, Mei, putra kita sudah tenang, putra kita sudah berada di tempat terindah, dan abang sudah berjanji akan membawa miminya untuk datang menjenguknya. Kamu tahu, Mei, putra kita sangat tampan, abang tidak dapat membayangkan kalau putra kita diberikan umur panjang, saat dewasa, akan banyak wanita yang akan mengejar-ngejarnya, tapi abang akan menseleksi, putra kita harus mendapatkan istri sama seperti miminya, yang selalu memberikan senyum keteduhan, memiliki hati yang tulus yang mencintai pasangannya tanpa syarat. Lingga terus bicara tanpa henti, ia mengecupi seluruh wajah Maya, membisikkan ungkapan dan syair cinta di telinga Maya. Aku tidak bisa marah, karena bagiku kau adalah anugerah terindah yang mendekap barisan hariku penuh bahagia tumpah ruah. Sepotong senyum yang kau titipkan pada arakan senja, menghapus kesalku jadi tawa merekah, dan rinduku tiba-tiba dipenuhi keindahan yang berlimpah. Inikah sebuah pertanda? Pertama kali tatapku yang bergulir nyata pada beningnya matamu, telah memasung bahagiaku tanpa ampun. Tak peduli seberapa lemah getar itu menyisir kalam batinku. Aku hanya tahu, ada rindu yang kujaga untukmu. Mengenalmu adalah anugerah. Menyakitimu serupa larangan. Pertemuan menjadi kebahagiaan. Kamu sangat populer di kepalaku. Bahkan saat aku tidur, kepalaku tetap disibukkan olehmu. Karena kamu selalu singgah dalam mimpiku. Menatap matamu yang syahdu adalah kesukaanku. Aku mencintaimu Maya. Sangat. Semangat hidupku adalah dirimu. Abang berjanji, setelah ini abang akan menjagamu lebih baik lagi. Abang akan membawamu ke tempat yang lebih indah dari Pulau Lombok. Bangunlah, Mei, abang kesepian tanpamu, abang rindu suaramu, manjamu, rengekanmu. Bukankah kamu sudah berjanji akan mencukur jambang abang? Kamu tidak mengizinkan orang lain menyentuh wajah abang. Kamu senang ya, Mei? Membiarkan wajah abang menjadi hutan belantara. Lingga terkekeh pelan dengan mata memerah. Hadit dan Lena beserta Jokro dan Rosa menyempatkan menjenguk Maya ke rumah sakit sebelum acara kirim doa nanti malam. Dua pasang suami istri itu tampak terharu menyaksikan Lingga yang tengah mendampingi Maya dan mengajaknya bicara. Jika tidak ada perubahan dalam waktu 2 kali 24 jam. Bagaimana kalau kita bawa ke China? Hadit adik dari Jokro mengusulkan. Kita bertahan di sini dulu. Rumah sakit ini rumah sakit terbaik. Kita harus bersabar sebentar. Kita akan membahasnya dengan Lingga, ucap Jokro. Tak lama, Umi Wanda, Maka dan Mada tiba. Sesampainya tadi pagi di Jakarta, ia belum sempat melihat Maya karena harus langsung berangkat ke pemakaman. Atas seizin dokter dan Lingga, ia akan masuk ke dalam ruang pemulihan untuk bicara dengan Maya. Hatinya seakan terbelah, ketika menyaksikan sang putri tengah tidak berdaya di atas berangkar dengan selang yang menopang kehidupannya. Oh, Putri Umi, bangun nak. Neng, Umi datang, Maka dan Mada juga ikut. Mereka ada di luar, Umi Wanda mengajak Maya bicara. Bangun ya, Neng. Kasihan abang kalau Neng kelamaan tidur, abang tidak ada yang ngurusin. Neng pernah bilang sama Umi, katanya mau belajar jadi istri solehah yang selalu mendampingi suami. Kalau mau menjadi istri solehah harus kuat, jangan lemah, Neng. Saat hari raya nanti, Umi kepengen ngenalin menantu Umi keliling kampung. Tetangga di kampung bilang, suami Neng Maya ganteng, katanya menantu Umi gagah, keren, terkenal.
Orang-orang di kampung lihat di TV Neng, waktu Neng bulan madu di Lombok. Pernikahan Neng sama abang masuk di acara gosip. Sekarang saja beritanya masih ramai Neng diperbincangkan Neng. Oh ya Neng, Big Hima, Mang Handoko, Dania, Dika, kirim salam. Mereka semua mendoakan supaya Neng cepat sehat, kalau tidak ada halangan Big Hima akan datang berkunjung. Oh iya, Umi sampai lupa, ada salam juga dari Daksa dan temannya, siapa ya, namanya? Umi kok lupa namanya. Umi Wanda tampak berpikir, Umi inget Neng, Nagala Braja. Big Hima cerita sama Umi katanya Daksa dan Gala sedang berada di Jakarta. Cepat bangun ya, Neng, Umi tunggu, Umi tidak akan pulang kalau Neng belum bangun. Nanti malam selesai tarawih, akan ada acara kirim doa tahlil untuk si Kasep cucu Umi. Umi tinggal dulu ya, Neng, besok Umi datang lagi. Umi Wanda mengecup pipi Maya sebelum ia melangkah meninggalkan ruangan. Derajat. Salah seorang penjaga melaporkan kepada Jokro bahwa ada seorang wanita yang datang ingin menemuinya. Wanita itu memaksa dan tidak akan pulang sebelum bertemu dengan Tuan Jokro atau Sutan Lingga. Maaf, Tuan kami sudah meminta wanita itu untuk pergi, tetapi ia tetap memaksa. Biarkan Bunda saja yang menemuinya Pak. Bunda Rosa sudah sangat paham, siapa wanita yang dimaksud itu siapa. Dia tak lain adalah Luciana. Bunda yakin. Jokro tampak cemas, ia tidak mau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menimpa Rosa. Sangat yakin. Papa jangan khawatir, Bunda sangat kuat dari yang Papa pikirkan. Bunda Rosa tersenyum seraya mengusap bahu suaminya. Baiklah, jangan lama-lama. Dengan dikawal satu pengawal, Bunda Rosa menuju ruang tunggu yang berada di luar ruang perawatan. Rosa tak mengizinkan Jokro ataupun Lingga menemui Luciana. Dilihatnya wanita itu tengah duduk menunggu. Dan, Luciana cukup terkejut saat mengetahui siapa yang datang menemuinya. Yang ingin aku temui Jokro atau Lingga, bukan dirimu Rosa. Luciana berdiri dengan seraya berucap. Aku tidak memberikan izin, suami maupun putraku bertemu denganmu. Rosa melangkah mendekat ke arah di mana Luciana berdiri. Katakan, ada keperluan apa sehingga membuatmu datang kemari? Aku yakin kamu kemari bukan untuk menjenguk menantuku. Aku akan bicara kalau Jokro yang menemuiku. Dan apa yang ingin aku bicarakan tidak ada urusannya denganmu Rosa. Luciana menjawab. Kamu salah Lus. Di saat Jokro mencerikanmu dan di saat Lingga sudah mengetahui kebenarannya, apapun yang bersangkutan dengan Jokro dan Lingga akan menjadi urusanku, suara Rosa terdengar tegas. Aku sarankan, pulanglah. Di sini bukan tempatmu, jangan memperburuk keadaan, kami sedang berduka, dan kami sudah cukup sabar atas apa yang telah putrimu perbuat kepada menantu dan cucuku. Selama puluhan tahun aku sudah banyak mengalah kepadamu. Tetapi tidak untuk sekarang. Aku akan menjaga keutuhan keluargaku dari wanita licik sepertimu. Dan aku ingatkan kepadamu Luciana. Sampai kapanpun, suami dan putraku tidak akan pernah menemuimu. Rosa menyematkan kata suami dan putra di setiap ucapannya. Rosa ingin Luciana menyadari akan posisinya saat ini. Hubunganmu dengan Jokro dan Lingga sudah selesai. Apa harap kamu masih memiliki rasa malu? Rosa masih bicara. Jangan lupa Rosa, sebelum kamu berada di posisi sekarang, aku yang lebih dulu menikmatinya. Dan aku yang sudah mengurus Lingga sampai ia dewasa. Luciana tampak tidak terima. Aku tidak menutup mata kalau kamu sudah mengurusnya. Akan tetapi, apa kamu lupa? Air susu siapa yang diminum setiap harinya oleh Lingga? Aku, Lingga meminum air susu ibu kandungnya sendiri. Dan kamu, apa yang sudah kamu berikan? Kasih sayang palsumu itukah? Hanya demi sebuah ambisi dan tujuan, kamu dengan tega merebut putraku atas dalih sebagai ganti kematian anakmu bersama Sanjaya yang kamu akui sebagai anak dari Jokro. Luciana terdiam mendengar ucapan Bunda Rosa. Ia tidak menyangka wanita yang dianggapnya lemah selama ini, sekarang berubah akan seberani ini. Tak bisa menjawab,
Luciana menjinjing tasnya pergi meninggalkan Rosa. Derajat, 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 derajat. Saham yang dimiliki Berita Grup anjlok, merosot drastis setelah salah satu program acara di stasiun TV miliknya mengangkat sebuah berita yang ternyata tidak sesuai fakta. Belum lagi tuntutan yang dilayangkan oleh pihak Lingga sebagai pencemaran nama baik dan kebohongan publik. Johan sebagai lawyer jebolan dari firma hukum Hadi Dharma, yang ditunjuk oleh Lingga dan Kabar Grup bergerak cepat memproses ke jalur hukum. Sang pimpinan dari pemilik Berita Grup itu tampak geram dengan salah satu jurnalisnya yang bernama Anton. Ia merasa kecolongan. Kenapa pihak penyiaran menayangkan berita yang tidak sesuai fakta? Apalagi yang menjadi bahan berita adalah sesosok Lingga, yang ia kenal putra dari Sutan Jokro pemilik Kabar Grup. Masalah yang dihadapinya tidak main-main, bukan hanya tuntutan yang dilayangkan, tetapi belum sampai 1 kali 24 jam berita itu naik ke permukaan. Sahamnya turun drastis, ia harus kehilangan beberapa pemegang saham yang menarik kembali modalnya. Belum lagi pemboikotan untuk stasiun TV-nya. Pimpinan yang bernama Suryo Wibowo itu memerintahkan asistennya untuk menghubungi Robi asisten Lingga di perusahaan Kabar Grup. Suryo Wibowo mengajukan permohonan untuk bisa bertemu dan berunding dengan Sutan Jokro atau Sutan Lingga. Dan siang ini, Suryo mengadakan rapat darurat para pimpinan departemen khususnya divisi penyiaran dan para jurnalis yang terlibat di dalamnya. Pria itu tidak menginginkan perusahaan yang dibangunnya selama ini akan hancur hanya karena kelalaian, kecerobohan bawahannya. Desas-desus yang beredar mulai terdengar sampai ke telinga Haris. Tentang Maya, apa yang terjadi dengan Maya, hanya orang-orang tertentu yang mengetahuinya, tidak terekspos media dan tidak tersorot kamera. Keluarga Sutan sangat menutup rapat, membatasi akses setiap pencari berita yang mencoba mendatangi rumah sakit untuk mencari tahu kebenarannya. Bagaimana kondisimu saat ini, Mei? Kamu pasti terluka parah.